Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lili di sini dalam pembelajaran tematik tema 1 kelas 4 muatan PPKN. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Nah, anak-anak, kita tahu negara kita Indonesia banyak keberagaman. Di antaranya suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa. Bagaimana menyikapi hal ini ya? Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, anak-anak bisa lihat ya, gambar yang ada di sekitar bacaan itu. Kita tahu, lihat ada gambar yang atas, Pak Semi berasal dari Maluku, kemudian Pak Encep berasal dari suku Sunda, kemudian bawahnya Pak Nur berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Mede berasal dari Bali. Nah, anak-anak, cerita tadi merupakan contoh keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, namun mereka bisa hidup rukun dan damai. Perbedaan bukanlah penghalang bagi mereka untuk melakukan kegiatan bersama, karena keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Coba sebutkan contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Ada yang bisa menjawab? Nah, yang pertama contohnya adalah kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak bisa lihat ya, masyarakat bersama-sama bergotong royong bekerja bakti membersihkan lingkungannya, sehingga lingkungan menjadi nyaman dan aman serta terhindar dari bahaya banjir. Apa contoh yang kedua ya? Nah, contoh yang kedua adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan pertukaran kesenian daerah. Misalnya, tarian pendet dari Bali bisa dipentaskan di daerah Jakarta atau daerah lainnya. Atau pertunjukan tarian Bungung Jempa dari Aceh bisa dipentaskan di daerah Papua atau daerah yang lain. Apalagi contohnya ya? Kita lihat. Nah, yang ketiga, mengadakan festival makanan tradisional. Biasanya, pada acara festival ini, makanan tradisional disajikan oleh beberapa masyarakat dari daerah masing-masing. Misalnya,
Di daerah Cirebon ada makanan khas sendiri. Kemudian daerah Gresik, apa makanan khas kita ya? Ya betul, nasi krawu. Ada lagi soto dari Madura dan lain-lainnya. Nah, sekarang anak-anak, apa ya yang disebut persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Maknanya utuh atau tidak bercerai-berai. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, persatuan juga dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan di lingkungan manapun? Nah, lingkungan bisa dimanapun kita bisa menjaga sikap persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah, kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Apa saja anak-anak? Contohnya, sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, ini contohnya. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, misalnya saling membantu dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Misalnya, kalau ibu sedang repot misalnya, kalian bisa membantu ibu menjaga adik, ya. Atau saling menyayangi, yang kakak menyayangi adiknya, kemudian yang adik juga menghormati kakaknya. Dan begitu juga antar anggota keluarga saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Selanjutnya, nah, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Apa ya contohnya ya? Betul, misalnya kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan kerja bakti untuk membangun tempat ibadah. Yang ketiga, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Dan yang kedua, mau bermain bersama-sama dengan teman, walaupun teman tersebut berbeda suku ataupun berbeda dengan agamanya. Selanjutnya, apa manfaat menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, yang pertama, terciptanya hidup rukun. Jika kita menjaga persatuan dan kesatuan, pasti kehidupan akan menjadi rukun damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kekacauan. Manfaat yang kedua, bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. Misalnya, antar suku yang sebelumnya tidak kenal, nah dengan perkenalan tersebut timbul rasa persaudaraan. Yang ketiga, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan adalah pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itu tadi pelajaran hari ini anak-anak ya tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di